Baik, kita tinggalkan informasi tadi dan kita menuju ke informasi yang selanjutnya ya, Adinda. Ini ada sejumlah atlet muda yang menorehkan prestasi di ajang Sirkuit Nasional Padel 2026 yang digelar di Bandeja Padel Arena pada 12 hingga 15 Februari 2026. Pasangan Ataya Syifa Sahra dan Pratsya Hidayat serta Valeri Priscilia dan Nikesha Widya berhasil keluar sebagai juara di kategori usia 14 dan 16 tahun. Pertandingan yang berlangsung di Bandeja Padel Arena Ancol, Jakarta Utara ini menampilkan persaingan ketat serta adu strategi di atas lapangan. Kualitas teknik para pemain muda terlihat jelas melalui kemenangan 2 set langsung pada partai final. Kesuksesan ajang ini turut dibuktikan dengan hadirnya peserta dari luar ibu kota, seperti dari Sumatera dan juga Kalimantan yang tampil kompetitif. Ketua Umum PBPI berharap turnamen ini menjadi sinyal positif bagi masa depan olahraga padel di tanah air. Atlet muda Ya, ini hari ini ya yang berlangsungnya dan turnamen ini diselenggarakan di Bandeja Padel yang ada di kawasan Ancol di Jakarta Utara. Sebelumnya pemirsa, sejak pukul 8 pagi sudah berlangsung beberapa pertandingan, mulai dari semifinal boys umur 14 dan 16, ada juga semifinal untuk kategori women, lalu akan dilanjutkan dengan final kategori girls umur 14 dan 16. Dan ini tentunya masih ada rangkaian terakhir karena akan ditutup dengan pertandingan final dari semua kategori. Ketua Umum Persatuan Besar Padel Indonesia, Galih Kartasasmita, mengungkapkan kebahagiaannya melihat penyelenggaraan Sirkuit Padel Nasional 2026. Menurutnya yang paling penting dari banyaknya pertandingan adalah adanya talenta-talenta yang baru terlihat ini, Adinda. Ya, ia mengaku terkejut sekaligus bangga ya dengan banyaknya atlet muda yang bertanding di Sirkuit Nasional Padel 2026. Yang merasa Sirkuit Nasional Padel 2026 telah memberi kesempatan para atlet dari berbagai daerah untuk dipantau lebih lanjut dan bersiap ke level yang lebih tinggi. Betul, karena ini kan Sirkuit Nasional begitu ya judulnya ya. Kalau nanti ternyata sudah bisa menampilkan prestasi yang luar biasa di level ini, siapa tahu nanti bisa naik lagi ke tingkat ASEAN misalnya, sampai ke level benua di Asia atau bahkan ikut di level internasional yang sekaligus di seluruh dunia begitu ya. Ini juga yang menjadi perhatian, kemarin sempat ada selebrita Desta juga bergabung dalam padel ini. Wow, luar biasa ya. Karena ini memang kalau pakai bahasa menjangkiti, memang sudah menjangkiti banyak orang padel ini begitu. Yes. Jadi ada mulai dari yang hobi amatir begitu sampai yang profesional, semuanya sudah ada peminatnya begitu, sudah ada pelaku-pelakunya. Dan kalau kita lihat ini memang persaingannya cukup ketat begitu ya, karena kemarin diikuti oleh ratusan pasang atlet di sirkuit nasional ini. Ya, untuk mengetahui update terkini sudah ada jurnalis Berita 1 Ricky Harahap dan Ade Suherman. Selamat malam, selamat sore Ricky. Seperti apa berjalannya kompetisi padel hari ini? Ini udah masuk sambungan ke studio. Silakan Ricky. Ya, selamat sore, Dev, Adinda, dan pemirsa. Hari ini menjadi hari terakhir turnamen Sirkuit Nasional Padel 2026, di mana saat ini dari 4 kategori yang dipertandingkan,
3 diantaranya sudah selesai, Dev, Adinda, dan pemirsa. Menyisakan 1 pertandingan lagi yang saat ini di belakang saya pertandingannya sedang berlangsung, yaitu kategori Men's Open antara unggulan pertama Armando Sumarno dan Marc Bernis Garcia berhadapan dengan unggulan kedua Giorgio Sumarno dan Sergi Lorenz, di mana saat ini dari keterangan yang kami lihat di lapangan, untuk di babak pertama Armando dan Marc Bernis unggul dengan poin 6-2 dari lawannya. Sementara itu, Dev, sebelum pertandingan ini ada kategori Women's Open yang kemudian sudah dipertandingkan, di mana tadi unggulan pertama sekaligus peringkat 1 nasional Fadana Kusuma dan Noella Reza berhasil keluar sebagai juara, mengalahkan unggulan kedua Beatrice Gumulya dan Albina Kabubulina dengan 2 set langsung 7-6 dan 9-7. Itu artinya, Dev, dari 4 kategori yang dipertandingkan tersisa 1 lagi ya, untuk di kelas senior, yaitu Men's Open yang sedang berlangsung. Karena kalau kita lihat perbandingannya dari tahun sebelumnya, untuk di tahun ini memang ada yang unik. Karena yang dipertandingkan tidak hanya kategori senior saja, tetapi untuk kategori kelas usia juga dipertandingkan, yaitu untuk U16 dan juga U14 masing-masing kategorinya putra dan juga putri. Untuk keseluruhannya sudah selesai. Sementara itu, Dev, bisa kami informasikan juga untuk di tahun ini Sirnas Padel 2026 seri Jakarta, jumlah pesertanya meningkat jika dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu sekitar 189 pasang yang mengikuti berbagai kategori. Ada 4 kategori yang kemudian dipertandingkan. Sementara memang diharapkan dengan adanya turnamen ini bisa menjadi ajang untuk persiapan dari Federasi Padel Indonesia, dari Perkumpulan Besar Padel Indonesia, untuk bisa menyiapkan atlet-atletnya mengikuti kompetisi-kompetisi internasional yang akan datang, maupun juga untuk menggali potensi-potensi atlet-atlet muda dari seluruh tanah air yang bisa kemudian dilatih dan juga dibina melalui federasi. Karena memang kalau kita melihat jadwal turnamen sendiri, terdekat ini ada kompetisi internasional yang akan diikuti oleh tim nasional kita, yaitu di turnamen turnamen kejuaraan dunia 2026, kemudian juga Asian Games di Tokyo 2026, bahkan juga nanti jangka panjangnya bisa mengikuti Olimpiade musim dingin 2032 di Australia. Sementara itu memang untuk sirkuit nasional untuk yang diselenggarakan oleh Federasi Padel Indonesia ini memang tidak hanya dilakukan di Jakarta saja, tetapi juga dilangsungkan di 4 kota, salah satunya adalah Jakarta, kemudian selanjutnya adalah di Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan juga di Bali. Antusiasmenya luar biasa, Dev. Kalau bisa kami lihat di sini banyak sekali penonton yang datang karena memang ini gratis untuk disaksikan, dan juga di match yang terakhir ini adalah match yang paling ditunggu-tunggu oleh penonton, yaitu untuk kategori Men's Open, di mana pertandingannya saat ini sedang berlangsung. Tentu harapannya dengan adanya turnamen ini, Sirkuit Nasional Padel 2026 bisa melatih dan juga bisa menemukan bakat-bakat dari atlet-atlet yang ada di Indonesia. Untuk sementara kami kembalikan ke studio, Dev. Baik, terima kasih atas informasinya Riki Harhab dan Ade Suherman. Selamat sore dan selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Ekosistem